Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, kalian sehat? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Oke, kita tutup dulu. Oke, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa ya, supaya di pembelajaran kita ini penuh dengan nikmat dan lancar. Oke, ketua kelas silakan. Duduk siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihhu fid-din wa alimni astaqim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau belajar, tapi Bapak absen dulu ya. Ya. Bapak absen dulu, siapa tahu ada yang tidak hadir. Oke, kita absen. Oke. Absen pertama Ahmad Dinding hadir. Hadir. Al-Bukhari ada? Tidak masuk? Tidak masuk ya? Oke, sakit kali ya. Alfa. Hadir. Alfa. Al-Sadir. Hadir. Alvino. Tidak hadir. Izin apa gimana? Kalau kelas gimana izinnya? Izin. Oke. Kayaknya cuma 2 yang nggak masuk ya. Oke. Kita lanjut. Sebelum kita pembelajaran dimulai, kita biar semangat dan mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi, kita coba nyanyikan Garuda Pancasila. Yuk, kalian silakan berdiri. Ya. Pancasila
makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kalian duduk kembali. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita adakan kesepakatan sebelum kita belajar ya. Kita adakan kesepakatan kelas dulu ya. Nah, di sini kita kesepakatannya ada yang pertama. Kalian harus aktif saat belajar di kelas. Kemudian angkat tangannya. Kalau mau izin bertanya, Pak, aku mau bertanya, angkat tangannya. Kemudian kerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Baik berarti kerjaannya tidak asal-asalan, tepat waktu, waktunya tepat. Paham semuanya? Paham. Mengingat materi kita sebelumnya, ya, kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ya, seperti pelajaran kita yang lalu tentang hak dan kewajiban. Hak kita di rumah sebagai anak, hak kita di sekolah sebagai murid. Pak Guru mau tanya dulu, kata kuncinya dari hak itu apa artinya? Lain aja nih, hak itu apa sih? Setelah melakukan kewajiban. Berarti hak itu bisa didapat kalau dia sudah melakukan pekerjaan atau kewajiban. Boleh nggak orang tiba-tiba dapat hak tapi nggak melakukan apa-apa? Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau ada juga gini, ada orang melakukan kewajiban tapi nggak dikasih haknya. Boleh nggak? Kasihan, orang udah capek-capek kerja, ini nggak dapat apa-apa. Ya, boleh ya. Berarti sekarang mengenai kewajiban, hak dan kewajiban itu dia berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Sekarang NZ, ayo NZ, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Oke, jadi kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan agar kita dapat hak nantinya. Paham sampai sini? Itu kalau di dunia pekerjaan mungkin ya, tapi kalau kamu di rumah ada hak-hak kamu, ada kewajiban-kewajiban kamu. Ya, siapa yang tahu hak kamu di rumah? Siapa namanya? Nah, dari hak kamu di rumah apa sebagai anak? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, Rizky, kewajiban kamu di rumah apa? Membantu orang tua. Selain itu, sekarang kita ke hak dan kewajiban di sekolah. Hak kamu di sekolah apa? Ilmu dari guru ya. Terus kewajiban kamu di sekolah, kamu wajib apa di sekolah? Wajib mengerjakan PR, bagus. Dan belajar dengan baik. Oke, Pak Guru pengen kalian semangat belajarnya. Kita explain dulu ya. Oke, kita explain dulu biar semangat mengelola. Ya, kalian nanti saksikan video ini, tiru gayanya. Nah ini sangat
membakar semangat ya. Kita berdiri semuanya. Ya. Siap ya. Tangannya di depan. Konsentrasi. Lebih cepat ini. Ayo lebih cepat. Konsentrasi. Oke, terus. Oke, siap. Lebih cepat lagi, semangat, semangat. Dari mana tuh? Yes, konsentrasi. Semangat lagi. Ayo, biar dia naik tuh. Masih lagi. Selesai. Oke, gimana? Duduk lagi, duduk kembali. Gimana? Semangat ya? Kita bahas semangat belajar. Oke, selanjutnya kita akan, nah ini seperti pelajaran selanjutnya ya yang sudah kita lakukan kemarin. Apakah kalian sudah mengaplikasikan? Apakah kalian sudah melakukan kewajiban kamu di rumah sebagai anak? Sudah? Kewajiban. Wajib apa sih di rumah? Membantu orang? Terus? Apa lagi? Ayo, belajar di rumah. Ya, itu sebagai anak di rumah tetap belajar ya, walaupun nggak di sekolah tetap di rumah belajar. Yang kedua, apa hak yang sudah kalian dapatkan di rumah? Lanjut, apa lagi? Tempat tinggal, lanjut. Makanan dan minum ya. Mendapatkan, kalau boleh dibilang nih, supaya nyaman dan tentram, dia dilindungi oleh ayah dan ibunya. Nah, yang ketiga, apakah kewajiban kalian di sekolah? Kewajiban kalian di sekolah apa nih? Terus ada yang lebih penting, menjaga nama baik sekolah. Nah, paham ya? Menjaga nama baik sekolah penting. Yang keempat, apakah hak yang kalian dapatkan di sekolah tadi? Belajar sudah. Hak apa lagi? Mendapatkan ilmu, fasilitas sekolah. Misalkan kamu mau ke toilet, kan boleh dong mau ke toilet ke sekolah ya. Masa nggak boleh? Itu hak kamu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada. Apakah kamu melakukan pekerjaan di rumah dengan baik? Ya, dengan baik. Tidak disuruh. Tidak pakai di omel-omelin, diomel-omelin. Jadi kita harus berinisiatif juga di rumah ya. Karena itu sebagai kamu tanggung jawab di rumah sebagai anak. Sebutkan contohnya, coba. Balik lagi kita tanyakan, contohnya apa? Membersihkan tempat tidur, nggak usah disuruh lagi ya, tidak usah disuruh. Menyapu, jaga adik, apa lagi? Ngepel, merapikan buku setelah belajar, apa lagi? Nyuci piring, bantu mamanya. Lanjut. Mengapa kamu harus melakukan pekerjaan di rumah?
Mengapa kamu harus melakukan pekerjaan ini? Agar agar kamu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nih, Bapak kasih tahu petunjuknya gini. Orang tua kamu akan senang sekali kalau kamu di rumah pegang buku belajar. Kasih sini. Ya, seperti Bapak jelaskan di kemarin-kemarin, kamu jamnya ada jam 7 pegang buku. Mau usah lama-lama belajar. 1 jam nggak usah. Cukup setengah jam. Ya. Nah, orang tua kalau pulang tuh dia tuh ngeliat, oh anak aku lagi belajar, seneng. Nah, kamu yang lagi belajar tiba-tiba dibawain jajanan, oleh-oleh apa. Jadi orang tua tuh seneng kalau melihat anaknya lagi belajar, bantuin mamanya, ya, tidak nakalin adiknya. Itu orang tua kan? Sudah sampai situ belum? Sudah. Bagus. Berarti kamu sudah bisa mengaplikasikannya di rumah. Lanjut. Nah, di sini kita ada kesepakatan kita tadi ya, sudah. Nah, ini ada tujuan pembelajaran saat ini. Ya, tujuannya apa? Ya, kalian dapat mengidentifikasikan atau mengerti arti dari hak dan kewajiban. Oke, tadi ya, kalian sudah mengerti, bahkan sudah diaplikasikannya di rumah. Kemudian peserta didik menentukan contoh mana hak, mana kewajiban. Tadi sudah, kalian berarti tujuan belajar kita terpenuhi sampai ya. Terus kemudian peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga di sekolah. Kamu bisa tuh menganalisis. Ini yang hak apa ya? Yang kewajiban apa ya? Nah, tujuan kita pelajaran hari ini itu. Ya, 3. Paham ya? Sampai di sini paham? Mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, anak-anak, berarti kalian sudah di Bapak kelompokkan ya. Kalian sudah Bapak kelompokkan untuk melakukan kegiatan belajar sekarang saat ini. Ya. Satu kelompok isinya 5. Ya, nanti kita bagi diskusi atau di bagian kelompok ini akan kita melakukan sesuatu ya untuk melalui pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk biar kamu lebih semangat, ada video yang akan Bapak tampilkan mengenai hak dan kewajiban. Biar kamu bisa, oh iya itu aku tuh melakukan itu. Oke? Siap, kita saksikan videonya. Ini videonya bisa dan Hai guys, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. saksikan dengan baik ya. Ini sudah memberikan akan dari aku. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Nora, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Jangan hilang.
semua tugasnya. Udah ya mama. Terus ini kenapa suruh kalian ke atas? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Oke, alhamdulillah kita sudah saksikan video. Berarti kalian dapat mengambil hikmahnya dari video tersebut. Siapa tokoh video tadi? Musa dan Rara. Musa dan Rara sama siapa lagi? Sama ibunya, sama kucing. Nah, tadinya si Musa itu suka apa? Bukan suka ya, memang ibunya akan memberikan upah. Tapi si Musa dan Rara sadarkan diri bahwa semua itu hak dan kewajiban yang memang boleh jadi dikerjakan oleh anaknya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, dari video tadi. Nah, video apa yang telah Bapak tayangkan tadi? Tentang apa? Tentang apa? Hak dan tokohnya siapa tadi? Tokohnya diulang lagi. Tokohnya Musa, Rara, musuh kucingnya. Kemudian yang ketiga, apa yang telah disampaikan kepada Ibu Musa dan Rara? Kemudian yang menyampaikan apa? Alhamdulillah. Padahal ibunya tadi niatnya mau memberikan hadiah ke anak, tapi anaknya tersadarkan bahwa ini nggak baik, minta upah atau dapatkan upah itu tidak baik. Memang harusnya anak itu membantu orang tua. Itu poin pentingnya. Terus yang berikutnya, apa yang dilakukan Musa dan Rara di rumah tadi? Membantu orang tua. Kemudian pertanyaan, mengapa Musa tidak mau dibayar oleh ibunya? Siapa yang tahu? Tadi dari video. Ada lagi mau nambahin? Hah? Betul sekali, karena itu kewajiban anak di rumah. Ya, kalau bisa kalian begitu ya. Di rumah jangan minta upah. Angkar beli mangut cabai gitu. Nah, aku tambahin ya uang jajannya 5.000. Padahal cabainya 5.000. Upahnya 5.000. Nggak boleh ya. Itu memang kewajiban kamu sebagai anak di rumah membantu ibu. Paham? Nah, sekarang apa kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan cerita Musa dan Rara? Kesimpulannya apa? Kita tidak boleh meminta upah dari orang tua. Pak, gimana kalau dikasih, Pak? Beda ya. Kalau minta, Mah nanti aku upahin ya, itu nggak. Tapi kalau dikasih, ya, asalkan kamu jangan. Kemudian yang terakhir, apa mereka sudah melakukan kewajiban dengan baik? Paham? Mereka sudah melakukan kewajiban dengan baik, walaupun tidak ada komentar. Karena dia sadarkan dulu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, nanti ada sedikit, kita sudah bagikan kelompok, nanti ada sedikit tugas yang mau memberikan. Kamu nanti akan memilih-milih mana hak, mana kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini ada beberapa karton yang sudah kita siapkan. Kalian nanti akan menempelkan bagian mana yang hak, bagian mana yang kewajiban. Ya.
Nanti Bapak berikan lembar kerjanya ya. Itu dibuka. Kartonnya dibuka, ayo. Kartonnya dibuka terlebih dahulu. Ya. Kartonnya dibuka terlebih dahulu. Ya. Ya, diluruskan ya, diluruskan. Diluruskan supaya jangan terlipat-lipat ya. Diluruskan agar tidak terlipat. Ya, ditekuk-tekuk ya. Ditekuk balik agar tidak terlipat. Oke? Sudah? Nah, tugas kalian ditekuk dan ditekuk diperbaiki lagi. Nanti ditempelkan mana hak mana korban seperti ya, sudah ditempelkan 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Sudah ditempelkan? Oke, ditempelkan lemnya. Lemnya ya. Oh, lemnya. Ini potong-potong ya. Ini bisa digituin ya. Ya. Tempelin ya. Oke, ini. Ayo, waktunya tidak banyak ya. Ya, tempel. Enggak, sini. Nah, tempel. Buka jendela nih. Jendela ya. Ayo. Jangan sampai terbang ya. Sudah bisa ditempel? Sudah bisa? Sudah? Sudah ya? Ditempel berdiri 4 gitu ya. Kewajiban hak di rumah dan di sekolah. Ya, silakan. Ini. Ya, tempelin udah ada kertas tempelin. Ayo. Pilih mana yang di rumah, mana yang di sekolah. Ayo. Ini udah ada tinggal dibuka stikernya. Ayo, ini dibuka. Ditempel hak dan kewajiban. Dicari.
Ayo, yang lain gimana? Tinggal ditempel. Ya, tempel saja. Mana yang ini? Ini ada gambar tempelnya. Ayo. Hah? Yang sama nggak apa-apa. Ya. Yang sama berjejer aja, berjejer. Ya, iya. Oh, bawa ke sampingnya. Oke. Kamu ke sampingnya ya. Ayo, yang cepat selesai. Yang sudah boleh kita presentasikan ke depan ya masing-masing kelompok. Ayo, 5 menit lagi. Ya, siapa yang sudah selesai? Nah, apa-apa kalau ada banyak, kewajibannya di sebelahnya aja. Kalau ini nggak ada ya segini cuma. Ya. Kalau kerjakan PR di rumah, kewajiban kamu di belajar ini ya. Oke, kalau sudah, mana kamu? Ya, sudah selesai. Oke, kelompok putih ya. Ini kelompok putih, kelompok pelatih. Ini sudah menempel banyak kegiatan. Ada 2. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dia sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan judulnya. Oke, ini sudah. Ayo jangan diam aja itu. Nah, dibuka ada stikernya. Dibuka ada stikernya, gambar tempelnya ada. Dibuka. Nah, jangan. Sudah? Nah, kelompok yang ini yang sama ini. Ayo. Satu lagi. Ya, gimana naruhnya? Oh, nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa bersatunya. Nah, di bawahnya boleh. Nah, sudah selesai. Tadi kelompok yang bagian sini jadi nanti ya. Oke, nanti dipresentasikan. Sampaikan ya sama-sama teman-teman. Oke, nanti ini maju 2 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Ini kelompok 2-nya yang nomor 2 selesai. Sudah? Oke. Kenapa? Oke. Ya, sudah? Sudah selesai? Oke, waktunya habis. Siapa yang ke nomor 1? Ini ya? Nomor 1 selesai duluan. Nomor 2, nomor 3 ini. 4 dan si Raja nih. Kelompoknya Raja. Oke, untuk kelompok. Bersemangat dulu buat teman-temannya semuanya. Oke. Untuk yang selesai terlebih dahulu, maju ke depan presentasikan. Ya, ayo sini. Kami kelompok 1. Dipegangin juga dengan jati saja. Ayo lewat ke sini boleh. Ya.
Dipegang sini, Nek. Ini sini. Ya. Oke, pegang ada atas sedikit. Nah. Ya, silakan. Siapa dulu? Nah. Perhatikan. Coba yang lain perhatikan, diam dulu. Ya. Oke. Ada berapa gambar yang kamu tempelkan? Nah, ada 6 gambar untuk rak di rumah. Kalau yang sisanya kewajiban di rumah, ada berapa gambar yang ditempelkan? 5, 7, 8. Lanjut. Sekolah, kita kewajiban sekolah. 4. Sana? 3. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan masih kembali ke sana. Kelompok yang ini ya. Kelompok 2-nya, enggak apa-apa. Ayo. Kenzi, maju ke depan dengan teman-temannya. Ya, kenalkan diri dulu ya. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Dua. Ya. Ya. Dapat berapa gambar? Dapat berapa gambar? Dapat 5 gambar. Yang sebelahnya 3. Ini tentang apa? Rak di rumah. Sekarang yang ini, yang biru. Sekolah. Ada berapa gambar di sekolah itu? 3. Kemudian yang warna merah. Ada berapa? 6. Berarti yang lebih banyak yang mana? Kewajiban di. Oke, ucapkan salam buat temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok ini yang ketiga. Kemudian putar sana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sekolah, kewajiban di sekolah, hak di rumah, dan kewajiban di rumah. Oke, berapa gambar? Hak di sekolah ada 1, 2, 3, 4. Kemudian, Kewajiban di sekolah ada 1, 2, 3, 4, 5. terus. Hak di rumah ada 1, 2, 3. Dan kewajiban di rumah ada 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih Lita kelompoknya. Silakan duduk kembali. Cukup sampai sini dulu ya untuk presentasi. Oke, duduk kembali, silakan. Ya, tadi kita sudah semangat menyimpulkan atau memisah-misahkan mana hak mana kewajiban. Oke, selanjutnya kita biar semangat, kita ex-breaking dulu, ya. Oke, untuk ketua kelasnya silakan ex-breaking yang sudah kita sepakati di depan. Ex-breakingnya manual ya. Tepuk 1 ditambah dengan tepuk semangat digabungkan. Oke, siap? Temannya berdiri, ayo berdiri. Ayo, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita silakan duduk kembali buat teman-temannya. Lanjut ya. Oke, setelah kita habis berekspresi, nah, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Ya, ini waktunya nggak banyak, jadi dengan ganda, ya. Waktunya tidak banyak, ini disimpulkan bersama-sama temennya ya. Ya, berdiskusi dengan temannya. Ya. Oke. Pilihannya
Ada di situ tulisannya A, B, C. Ya. Sudah? Soalnya cuma 5 ya? Hanya 5 soalnya. Dipilih pilihan gandanya. Oke. Sudah? Ya, coba dilihat dulu. Oke, tinggal dipilih. Ini nomor 1 jawabannya A atau B ya. Ya. Di sini ada jawabannya. Nah, jawabannya ada. Bukan jawabannya, maksudnya di sini ada A, B, C, tinggal pilih. Ya, oke. Oke, jawabannya tinggal dipilih. Oh, sudah. Hebat sekali kelompok Yunita. Ini sudah. Sudah, oke. Mana Yunita dulu? Yunita. Iya, betul. Iya. Kelompoknya buku ya. NZ, mantap. Pertanyaan yang ada di lembar kertas ini berkaitan juga pembelajaran kita saat ini. Nah, namun ini lebih spesifikasi lagi ya. Tujuannya adalah kamu biar bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Terus kamu bisa mengatur waktu mana hak yang harus dilakukan atau mana kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya di rumah, hak kamu kan sebagai anak mendapatkan kasih sayang. Boleh nggak kalau mau? Berarti kamu harus waktu kan? Kamu sebagai anak mendapatkan makan dan minum. Boleh nggak makan? Boleh, nanti mamanya kok kamu nggak makan nanti sakit dulu. Ya, jadi harus bisa mengatur waktunya. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya nih, ada nggak sih anak yang tidak mau melakukan hal itu di rumah, hak dan kewajiban? Ada nggak sih kira-kira? Ada. Kenapa tuh biasanya? Biasanya tidak dibarengi dengan arahan orang tua. Biasanya anak itu umumnya ya, biasanya anak itu tidak dapat perhatian. Akhirnya anak itu ya pulang malam ya nggak bisa bikin rame. Ya, makanya perlunya kalian bimbing orang tua dan guru adalah membuat karakter kamu supaya tidak seperti itu. Ya. Kira-kira bahaya nih, jangan dikerjain. Kira-kira nggak boleh, jangan. Paham? Jadi kesimpulannya pembelajaran kita saat ini adalah membuat kalian berkarakter dan memiliki daya naluri yang tinggi. Berat sekali ya. Apa daya? Supaya kamu tuh bisa membedakan, supaya kamu tuh bisa bertanggung jawab, supaya kamu tuh bisa mengatur waktu, supaya kamu tuh berempati. Kok empati? Di situ ada kewajiban. Ya. Nah, berikutnya Bapak ingin tadi gambar yang tadi mana ya? Bapak ingin kalian itu mana sampai contohnya? Iya. Ya. Di sini ada gambar ya yang sudah dikerjakan tadi. Ya, Bapak minta bantuan temannya. Coba, Enzi, tolong. Enzi, ada di depan. Oke.
gambar yang sudah kelompok teman kalian kerjakan. Ya, kita merefleksikan apa yang kita kerjakan dalam diskusi tadi ya. Oke, di sini Kenzi tadi kelompoknya sudah menempel 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 kewajiban di sekolah. Kalau dari gambarnya pikir, wajib apa hak? Wajib. Ya, wajib berarti Kenzi tepat. Tepuk tangan buat Kenzi. Lalu, nah, temennya jatuh, ditolongin. Wajib apa hak? Kenzi tepat lagi. Kemudian di sini lagi belajar. Wajib apa hak? Wajib apa hak? Kewajiban kita mendapatkan ilmu, ya berarti kita wajib mendapatkan ilmu. Tapi bisa jadi hak ya, hak kita mendapatkan ilmu. Nah di sini memakai seragam, kewajiban. Bagus. Di sini oh sama nih gambarnya menyapu ya. Nah di sini membuang sampah, wajib apa hak? Wajib. Berarti Kenzi sudah melakukan hal yang tepat, ya. Paham semuanya? Nah, lalu ada di sini tentang hak di sekolah. Kenzi dapatnya 3, mungkin gambarnya dapatnya 3 ya. Di sini haknya adalah belajar, terus mendapatkan teman, ya. Kemudian bertanya pada saat belajar. Nah di sini yang di rumah dapat 3 poin, makan, ya, terus mendapatkan uang jajan, terus mendapatkan kasih sayang. Lanjut, kewajiban di rumah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bermain dengan adik, membantu ibu, belajar di rumah. Nah ini mengaji ya. Terus ini sama kayak yang di atas, ya, bermain dengan adik. Oke, saat ini kita sudah merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Terus kemudian Bapak punya pesan, ya, hormati orang tua, bantu orang tua. Ya, begitu cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengaplikasikannya di rumah dengan baik dan benar. Oke? Nah, ada yang mau bertanya kira-kira? Nanti Bapak tanya ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Siapa yang mau bertanya? Ya. Kewajiban kalian di rumah. Kalian sebagai anak, kewajibannya. Bapak nggak mau jawab. Tapi udah pernah jawabnya. Ya kan kamu udah belajar hari ini ya? Coba Bapak pengen, kan Bapak nggak bisa jawab, pengennya biar pertanyaan itu mengatakan ini. Kewajiban kamu sebagai anak di rumah membantu orang tua, betul atau tidak? Betul. Kemudian siapa namanya nih? Siapa namanya? Chelsea. Kewajiban kamu di rumah apa? Membersihkan rumah. Bagus. Rizky, kewajiban kamu di rumah ngapain? Menjaga adik kali ya, lebih tepatnya ya. Melindungi adik atau bermain dengan adik, itu kewajiban sebagai kakak di rumah. Zidan, sekarang kewajiban kamu di rumah ngapain? Biasanya ngapain? Membantu ibu masak. Boleh nggak tuh membantu ibu masak? Boleh kamu. Mungkin ibunya punya anak cowok dong. Aja kan? Bisa jadi anaknya cuma cowok aja nih. Ya, ibunya nggak punya anak perempuan. Boleh nggak? Boleh tidak? Ibunya ternyata punya anak cowok semua, laki-laki semua. Boleh tidak? Anak laki-laki bantu ibunya masak. Ya. Oke? Selanjutnya, Bapak mau nanya lagi sekarang tentang hak. Ya, tadi ada hak,
kamu sebagai anak di rumah? Nih, raja ada. Hak kamu sebagai anak di rumah. Hah? Menyapu rumah. Menyapu. Oh, menyapu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Membersihkan rumah. Terus hak kamu sebagai anak di rumah apa? Mendapatkan uang jajan. Siapa lagi yang tahu hak anak di rumah? Hah? Apa? Mendapatkan kasih sayang. Iya benar. Itu hak kalian di rumah. Siapa lagi yang tahu? Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Selain itu, penghargaan. Mendapatkan makanan. Dia sebagai anak masa nggak dikasih makan. Oke, kita sudahi pelajaran hari ini. Tapi kita pengen tepuk semangat kali ya? Tepuk semangat lagi ya? Tepuk semangat lagi, bisa? Mau? Oke, cukup kelas. Kita tepuk semangat lagi. Silakan Yunita, bantu temannya di depan. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Iya, saat ini Kak Bapak tadi sebelum berangkat ke sekolah mendapatkan informasi yang ada anak yang tidak pulang. Ya, itu dasarnya katanya anaknya tidak terurus atau bagaimana. Berarti kemungkinan besar ya di rumah itu tidak ada yang mantau anak tersebut. Ternyata orang tuanya kerja sibuk semua. Ya, orang tuanya sibuk cari uang sampai anaknya tidak terurus. Ya, siapa di sini yang ayahnya bekerja? Bekerja. Ibunya bekerja juga. Bekerja juga. Kemudian tinggalnya satu rumah sama ibu bapaknya. Alhamdulillah. Ada di sebagian teman-teman kalian yang ibu bapaknya tidak ada. Ya, jadi otomatis perhatian kamu, kasih sayang kamu yang harus didapat dari orang tua tidak terpenuhi. Itu dia. Ada berita anak tidak pulang ke rumah berhari-hari. Tapi kamu sebagai anak boleh nggak lakukan itu? Ini pesan-pesan baru ya. Boleh nggak kamu melakukan itu? Nggak usah pulang, mama kan kerja nanti aja pulang malam. Tidak boleh. Bapak berpesan pada kalian setelah mempelajari pelajaran tentang hak dan kewajiban, kamu bisa memahami. Ya, memahami dalam hal ya misalkan ya hak itu untuk apa, kewajiban ini haruskah kita lakukan, ya harus kewajiban dan tidak boleh meminta upah atau bayaran saat melakukan kewajiban. Kalau hak mah nanti bukan kita bisa ngomongin hak ya, kita tidak ngomongin dulu. Kalau kamu rajin di rumah, ya tadi bapak pernah cerita di depan. Kalau kamu rajin di rumah melakukan kewajiban yang semestinya sebagai anak, belajar, bantu orang tua, bersihin rumah, syukur-syukur nyuci sendiri, ya, jagain adiknya, otomatis kamu diberikan tambahan uang jajan, diberikan oleh-oleh, diberikan makanan yang membuat kamu
yang nanti sudah melakukan pekerjaan ini kali ya, gitu. Ya, jangan tahu, nah aku udah dipikirin nanti minta duit ya, ditulis tuh kayak tadi film yang tadi ya, ditulis, piring 10.000, cuci baju sekian ribu, ya akhirnya orang tua terbebani, merasa berhutang kepada anaknya, akhirnya tidak ikhlas. Oke, semuanya sudah paham sampai di sini? Sudah. Nah, sebenarnya hak dan kewajiban ini tidak luput dari rasa tanggung jawab kalian juga, ya. Rasa tanggung jawab yang seperti apa tadi yang Bapak ceritakan? Rasa tanggung jawab karena kamu memang harus melakukan hal itu, tidak pakai disuruh. Itu namanya tanggung. Nah, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, tetapi dia harus bertanggung jawab. Dari mana tanggung jawabnya? Ya kamu harus benar-benar melakukan kewajiban itu. Ya, apalagi kalau kamu sudah besar. Ya, kalau kamu sudah besar, kamu melakukan kewajiban sebagai orang yang bekerja. Terus pasti nggak dapat? Pasti ya? Nggak usah dipinta. Pak, aku kan udah kerja, nggak usah dipinta. Nanti dapat dengan sendiri. Dapat dengan sendiri. Ada yang dibayarnya mingguan, ya ada pokoknya dibayar mingguan. Ada yang dibayar bulanan. Tidak usah dipinta. Tujuan kamu atau kalian nanti juga akan memberikan haknya, karena kalian sudah melakukan kewajiban. Ya, kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kapan rasa tanggung jawab itu harus muncul? Sejak dini hari. Bagaimana caranya? Sekolah yang rajin, patuhi peraturan, tidak melanggar aturan. Ya, Bapak kayaknya dulu pernah cerita ya, ada seorang anak dari kecil ya, itu rapi, baju dimasukin, lalu setiap ada sampah dibuang, terus berkembang begitu sampai dia dewasa. Singkat cerita, dia melamar pekerjaan. Ya, ini bagian dari kesimpulan hak dan kewajiban. Ya. Singkat cerita, anak ini melamar pekerjaan. Lalu seorang pimpinan sedang menginterview, tapi dengan cara berbeda. Di kantor itu sengaja dibuang sampah berserakan, dibiarkan saja. Lalu ada beberapa calon karyawan yang akan melamar pekerjaan. Lalu sampah dibiarkan, enggak apa-apa ya, lewat-lewat aja. Nah, anak muda ini datang ke perusahaan itu terus melihat sampah-sampah. Oke sekali ya. Kalau diambillah sampah-sampah itu dimasukkan ke tempat sampah, seperti kebiasaan dia waktu masih kecil. Diambil sampahnya, ternyata di kantor tersebut ada CCTV. Ada CCTV-nya tuh. Ya, lalu perusahaan itu melihat, pimpinan melihat, wah ini karyawan bagus ini, calon karyawan nih. Dia sengaja ada sampah dibiarkan berserakan, tapi sama dia dibersihkan. Ya, jangan gengsi. Kalau nggak dari kecil, dari kau. Ya, seharusnya memang dari kecil dipupuk. Oh ada sampah nih. Oh, wah nggak kebaca kalau ya, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Paham? Itu bisa dilakukan di sekolah. Ya, jangan habis belajar, kapan buang sekolah. Berarti kamu juga bertanggung jawab melindungi atau menjaga kebersihan sekolah. Nah, pemuda tadi yang sedang mau interview tadi disuruh besar, pimpinannya melihat dari CCTV, ya, waduh, ini bagus, ini calon pemimpin yang baik.
di rumah baik-baik saja, ya Pak, saya di rumah udah disiplin Pak. Artinya pemuda tersebut tidak disuruh, karena dididik sama ayahnya, bajunya rapi, dimasukin, kalau ada sampah, langsung bangun pagi. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu harus kita lakukan sejak dini. Kalau nggak sejak dini, kamu hidupnya berantakan. Ya, bahkan ada pepatah mengatakan gini. Ya, musik, tahu musik bikin hidup kita jadi indah ya. Kita dengar musik enak. Ya, kan? Ilmu bikin hidup kita lebih mudah. Kita mau pergi kemana-mana lebih cepat. Naik motor, naik mobil. Pakai ilmu. Apa ilmunya? Ternyata ada iman bikin hidup kita lebih terarah, teratur. Kita kalau ngomong iman berarti kita nggak bisa macam-macam tuh, nggak bisa melanggar, harus ikutin aturan. Masuk tuh hak dan kewajiban. Kira-kira kalau melanggar dalam agama boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Ya, paham? Dalam agama nggak boleh. Makanya hak dan kewajiban beriringan, tapi dia harus di ruang lingkup penuh rasa tanggung jawab. Sampai sini dipaham semua? Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kamu aplikasikan di rumah tanpa disuruh, tanpa minta inisiatif sendiri. Nanti karakter kamu terbentuk dengan sifat-sifat tersebut. Penuh rasa tanggung jawab. Oke, Bapak akhiri pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Coba ketua kelas kita berdoa dulu ya, seperti biasa doanya. Coba Bapak lakukan dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk semuanya boleh kalian pulang terlebih dahulu ya. Pulang ke rumah ya. Oke, sekian dari Bapak, cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.